Lalu bagaimana pendidikan karakter ala militer ini dilakukan? Kita bergabung bersama Bupati Purwakarta, Saipul Bahri bin Zain. Selamat siang Pak Zain. Siang. Baik, terima kasih Siang, Pak Om. Zain sudah bergabung dengan kita di Kabar Siang. Pak Zain, publik masih terus mempertanyakan sebenarnya apa kemudian karakteristik atau kriteria bagi siswa-siswa Ya. ini yang akan dikirim untuk pendidikan karakter ini Pak Zain? Ya, sih sebenarnya karakter kriterianya siswa yang dia memang berperilaku kurang baik ya, dan yang membangkang, utamanya yang tidak bisa dikasih nasihat gitu, sehingga suruh tidak boleh tawuran tetap ikut-ikutan tawuran, suruh bangun pagi susah bangun pagi, terus suruh sekolah berangkat dari sekolah nggak nyampe, nggak datang ke sekolah, malah pada nongkrong merokok mabok. Terus waktunya pulang nggak pulang, main malam-malam yang harusnya tidur sore pada tidur jam 4 pagi, dibangunin susah, pergi sekolah susah, yang orang tuanya kebingungan. Jadi harus pakai cara apa lagi ngasih tahu anaknya ini, yang terutama yang kalau yang sudah menjelang SMA usia begitu kan udah pada pengen pakai motor, ya kan, sementara orang tua ekonomi lemah, nggak diikutin, pada maksa, ngancem-ngancem, diikutin, kemudian dia harus pinjam sana sini, jadi kerepotan, akhirnya bingung apa yang harus dilakukan, sehingga mereka lebih memilih menitipkan untuk dibina pada barak militer, menitipkan pada kami, begitu. Oke, proses penitipan ini bagaimana? Apakah inisiatif dari orang tua atau kemudian setelah diidentifikasi sesuai dengan karakter-karakter yang tadi Anda sebutkan, lalu kemudian akan koordinasi juga dengan sekolah, atau bagaimana skemanya untuk dari awal mereka mulai dijemput dan kemudian sampai di tempat atau di barak militer TNI ini, Pak Zain? Ya, awalnya sih kan orang tua nih banyak yang mengadu. Awalnya nih, awal program ini ada, orang tua nih banyak mengadu. Jadi rasanya dia sangat kebingungan untuk bagaimana mengajari anaknya, bagaimana untuk membina anaknya. Terus orang tuanya juga konsultasi pada sekolah, sekolah juga guru hanya terbatas waktunya, kan gitu. Ini keresahan orang tua, keresahan sekolah. Nah, akhirnya kita berpikir solusi. Pak Gubernur kebetulan mengarahkan, memberikan kebijakan, ya sudah. Kalau misalnya ini orang tua sudah angkat tangan, ya untuk melatih disiplin anaknya titipkan aja ke barak militer. Nah, kami menangkap kebijakan itu dan kemudian kami umumkan pada orang tua siapa saja yang sudah angkat tangan mengajarkan anaknya, yang sudah bingung, malah tujuannya mau memperbaiki mentalnya, malah muncul pertengkaran antara orang tua dengan anak. Boleh silakan titipkan untuk belajar kedisiplinan, belajar karakter di barak militer. Nah, rame-rame lah mereka kemudian mendaftar. Ya. Nah, begitu mendaftar, menyampaikan lewat sekolah masing-masing, kan gitu. Oleh sekolah diseleksi. Ya gitu, mana yang masih bisa dibina, dianggap masih bisa dibina oleh orang tuanya, oleh sekolah, mana yang dianggap ini udah susah nih dibina, dikasih tahu susah. Oke. Akhirnya yang susah dikasih tahu, yang susah dibina, itulah yang kemudian dititipkan. Sehingga orang tua menyerahkan, menitipkan, diketahui oleh pihak sekolah. Oke. Jadi orang tua beserta sekolah berembuk untuk menitipkan anaknya. Itu baru kami terima, baru kita antarkan ke barak militer. Oke, baik. Pak Zain, gini, Begitu. kemarin Anda kita tahu sudah sempat mendatangi tempat anak-anak itu dibina begitu ya. Yang juga ingin diketahui oleh publik bagaimana kemudian program-program serta kurikulum yang diterapkan di sana, apakah murni pendekatan militer saja atau ada pendekatan-pendekatan lain kepada anak-anak ini, Pak Zain? Sebenarnya itu seperti mereka belajar seperti biasa, jadi dia mendapatkan pelajaran-pelajaran sekolah seperti biasa. Itu tidak ada perubahan. Cuman kita memindahkan dari lingkungan yang dianggap negatif. Ini untuk anak tertentu ya, untuk anak yang khusus tadi dititipkan, yang dianggap bahwa dia perlu pembinaan khusus, gitu. Sehingga cuman ada penambahan titik tekan kedisiplinan, pembentukan karakter, gitu. Gitu. Kalau bahasa kami di sini karakter seperti apa gitu untuk yang dibentuk nanti, ya cager, bager, benar,
pinter, tur singer. Nah ini Pancawaluya ini yang karakter yang diharapkan yang nanti lahir dari pendidikan-pendidikan yang dibina di militer. Kan gitu. Nah untuk mewujudkan yang Pancawaluya ini adalah titik tekan kedisiplinan. Dan untuk persoalan kedisiplinan, ya sementara ini ya TNI lah yang paling bisa gitu, karena Paskibra juga kan oleh TNI bisa disiplin. Terus itu titik tekannya itu sih sebenarnya. Kalau materi biasa yang sekolah biasa gitu. Gurunya datang, ujian datang. Hanya titik tekan disiplin itulah yang kemudian dilatih oleh. Artinya kemudian pendidikan formal mereka yang didapatkan di sekolah ini juga mereka akan dapatkan selama mereka dibina di tempat itu ya. Didapat. Mereka kemarin ujian kesehari ini ujian. Terus yang bahkan hari ini Purwakarta kirimkan yang tingkat SMA. Hari ini. Baik. Pak Zen, terakhir. Cuman tempatnya aja dipisah. Terakhir yang Pak Zen. SMP di resimen. Terakhir saya tanyakan kepada Anda, program ini masih menuai polemik, ada kontroversi dari masyarakat. Anda melihat ini bagaimana dan apa harapan Anda dari program pembinaan karakter ini, Pak Zen? Ya, harapan saya sih ya kita mencoba berbuat, mencari solusi dari segala keresahan, keinginan orang tua. Orang tua menginginkan itu karena kenapa orang tua menginginkan di barak militer terus kemudian merespon positif? Karena jujur aja untuk Purwakarta pada khususnya saya yakin sama juga Jawa Barat pada umumnya, masyarakat Jawa Barat itu tidak asing dengan TNI tidak asing. Kenapa? Karena ketika ada masalah di desanya masing-masing, selain kepala desa yang dicari adalah Babinsa, Babin Kamtibmas. Artinya ketika ada pertikaian, keributan, tawuran, pasti yang dicari Babinmas, Babin Kamtibmas. Nah, ketika kita umumkan bahwa untuk membina anak-anak yang dianggap perlu pembinaan khusus pada barak militer, mereka berbondong-bondong untuk menitipkan. Nah, persoalan misalnya teman-teman ada masyarakat yang pro kontra, ya mudah-mudahan ini menjadi kontribusi positif. Tolong beri kami masukan, barangkali ada perbaikan-perbaikan, dan kami dengan sangat terbuka, boleh datang melihat langsung. Jadi nanti kalau ada yang dianggap itu salah, menyalahi aturan, tolong beritahu kami. Kan gitu. Yang paling tidak kami ingin berbuat sesuatu yang ini menjawab dari keresahan para orang tua, kan gitu. Coba bayangkan, di saat satu ada orang tua, anaknya merengek, menangis, meminta dibelikan motor. Anaknya orang tuanya nggak punya, terus dia harus minjem sana, minjem sini, minjem rentenir, minjem Bank Emok. Terus untuk nyicilnya minjem lagi. Dia sudah tidak berdaya untuk mengurusi anaknya. Anaknya dinasehati malah melawan. Muncul pertengkaran antara anak dengan orang tua. Akhirnya harus bersikap sebagaimana orang tua ini. Satu-satunya jalan dia menitipkan pada orang yang dipercaya. Kan gitu. Nah, Purwakarta kami sebagai pemerintah daerah atas arahan Pak Gubernur tidak mau terlambat untuk menangani itu. Karena saya anggap ini adalah menjadi masalah yang serius. Dan untuk agar tidak terlambat, ya kita cari institusi terpercaya untuk melatih kedisiplinan mereka. Itu Bapak. Baik, gitu ya. Baik, terima kasih Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang.